Halo semua, kembali lagi dengan saya di channel History Time with Atung. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana proses politik dalam peralihan era Azuchi Momoyama ke era Edo, kali ini kita akan membahas bagaimana sistem politik pemerintahan Jepang yang ada pada era Edo. Sebelum memasuki pembahasannya, pastikan klik pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng birunya agar tidak tertinggal oleh video selanjutnya. Periode Edo berjalan pada tahun 1603 hingga 1868. Pada periode ini, Jepang berada di bawah pemerintahan militer yang dikenal sebagai Bakufu atau shogunat yang dipimpin langsung oleh klan Tokugawa. Ini menandai awal sejarah di mana pada periode ini pemerintahan Jepang berada di posisi yang sangat stabil, ditandai dengan adanya perkembangan budaya yang pesat, ketertiban sosial, serta isolasi politik yang ketat dari dunia luar. Sistem pemerintahan pada periode ini sangat berbeda dari model negara modern, karena pada periode ini Jepang menggabungkan kekuatan militer, birokrasi yang kuat, dan struktur sosial yang kaku. Sistem ini dibentuk untuk menjaga stabilitas dan kontrol pusat, sambil menjaga keseimbangan antara kekuasaan militer dengan otoritas kaisar di Kyoto yang dimana dihormati meskipun kekaisaran memiliki kekuasaan politik yang minimal. Pusat dari pemerintahan pada masa ini adalah shogun, seorang panglima tertinggi yang memerintah negara dari kota Edo, yang dimana sekarang merupakan kota Tokyo. Secara teori, kaisar Jepang tetap menjadi penguasa nominal negara, namun dalam praktiknya, shogun mengendalikan hampir semua aspek pemerintahan. Tokugawa Ieyasu, seorang panglima yang mendirikan shogunat Tokugawa, menciptakan sistem di mana kekuatan militer berada di tangan keluarga Tokugawa, dan kaisar hanya memainkan peran seremonial. Dengan demikian, struktur pemerintahan ini didasarkan pada prinsip militer, di mana loyalitas kepada shogun menjadi prioritas utama. Salah satu pilar utama dari sistem politik pada masa Edo adalah Sankin Kotai. Sistem kebijakan ini sudah sempat kita bahas sebelumnya, di mana kebijakan ini merupakan sistem kontrol terhadap para daimyo yang diharuskan tinggal di Edo selama beberapa waktu dan kemudian kembali lagi ke wilayah mereka secara bergiliran. Sistem ini diciptakan untuk memastikan bahwa para daimyo tetap setia kepada shogun dan tidak mengumpulkan terlalu banyak kekuatan di wilayah mereka sendiri. Dengan menahan keluarga daimyo di Edo sebagai semacam sandera, shogun dapat menjaga kendali atas wilayah yang luas tanpa harus menggunakan kekerasan. Selain itu, kewajiban para daimyo untuk membangun dan memelihara istana besar di Edo cukup meningkatkan beban finansial mereka, yang pada akhirnya mengurangi potensi pemberontakan. Seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, Jepang juga menerapkan sistem kasta yang ketat, yang dikenal sebagai 4 lingkaran atau lebih tepatnya Shino Kosho. Dalam sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 4 kelas utama, yaitu samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Samurai, sebagai kelas penguasa militer, ia memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sosial, meskipun mereka tidak selalu memiliki kekayaan yang lebih besar daripada para pedagang. Petani dianggap sebagai kelompok kedua karena peran mereka dalam produksi pangan yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup negara. Pengrajin dan pedagang berada di urutan terbawah, meskipun pada akhir periode Edo, banyak pedagang yang mengumpulkan kekayaan besar sehingga menentang struktur hierarki tradisional. Meskipun kontrol politiknya sangat ketat, masyarakat Jepang pada masa Edo cukup menikmati stabilitas yang relatif. Setelah adanya perang selama beberapa abad hingga ketidakpastian, di bawah sistem ini, shogunat menerapkan kebijakan isolasionisme yang dikenal sebagai sakoku, di mana Jepang melarang adanya orang asing yang memasuki negara serta melarang orang Jepang pergi ke luar negeri, kecuali untuk beberapa kontak terbatas dengan Cina, Korea, dan Belanda melalui pelabuhan Nagasaki. Jepang sepenuhnya terisolasi dari negara luar. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dari negara dari pengaruh asing, terutama agama Kristen, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan shogun. Sistem ekonomi pada masa Edo sebagian besar berbasis pertanian, dengan padi menjadi komoditas utama. Padi bukan hanya makanan pokok tetapi juga digunakan sebagai ukuran kekayaan dan status ekonomi. Para daimyo mengumpulkan pajak dalam bentuk padi dari petani yang kemudian digunakan untuk membiayai pemerintahan mereka dan membayar kewajiban mereka kepada shogun. Selain itu, Bakufu juga mengendalikan beberapa aktivitas ekonomi, termasuk monopoli perdagangan dan produksi barang-barang tertentu yang membantu menjaga stabilitas keuangan shogunat. Dalam hal administrasi, shogunat Tokugawa membentuk sistem birokrasi yang sangat terstruktur. Pemerintahan pusat berada di Edo, di mana shogun mengawasi para bawahannya, termasuk sejumlah bugyo yang mengelola urusan keadilan, pajak, dan kepolisian. Di bawah shogun, ada juga roju atau dewan tetua yang terdiri dari beberapa pejabat senior yang membantu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan negara.
Masing-masing wilayah yang dipimpin oleh daimyo juga memiliki sistem birokrasi lokal yang mencerminkan struktur pemerintahan pusat dengan berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi lokal, pengumpulan pajak, dan pelaksanaan hukum. Sistem hukum pada masa Edo didasarkan pada undang-undang yang sangat ketat dan hierarkis. Samurai memiliki hak-hak istimewa dalam sistem ini, dan mereka dapat menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang melanggar aturan, termasuk hukuman mati. Di sisi lain, shogunat juga memperkenalkan Koji kata Osada Megaki, sebuah kumpulan peraturan yang bertujuan untuk menstandarkan pelaksanaan hukum di seluruh wilayah. Dengan demikian, meskipun sistem pemerintahan pada masa itu berakar pada kekuasaan militer, ia juga memperkenalkan elemen-elemen pemerintahan yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan stabilitas yang berkelanjutan selama dari 2,5 abad. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem politik dan ekonomi Tokugawa mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19, Jepang menghadapi sejumlah krisis ekonomi, termasuk gagal panen yang menyebabkan kemiskinan yang meluas di kalangan petani. Kelas samurai yang tergantung pada gaji tetap dari pemerintah juga mengalami kesulitan keuangan karena inflasi dan penurunan nilai uang. Pada saat yang sama, kelas pedagang yang semakin kaya melalui perdagangan mulai menantang status quo, menciptakan ketegangan sosial yang meningkat, sehingga kondisi ini diperburuk oleh kedatangan kapal asing pada pertengahan abad ke-19, terutama kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853, yang memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional. Tekanan internal dan eksternal ini akhirnya menyebabkan runtuhnya shogunan Tokugawa dan mulainya restorasi Meiji pada tahun 1868 yang mengembalikan kekuasaan kaisar dan membuka jalan bagi modernisasi cepat Jepang. Restorasi ini mengakhiri lebih dari 2,5 abad pemerintahan Tokugawa, tetapi warisan dari Edo tetap kuat dan dalam budaya dan politik Jepang hingga hari ini, terutama dalam hal keteraturan sosial, nilai-nilai kolektivitas, dan rasa nasionalisme. Secara keseluruhan, sistem politik pemerintahan Jepang pada era Edo adalah model kekuasaan terpusat yang sangat efektif dalam menjaga stabilitas internal dan mencegah pemberontakan selama lebih dari 2 abad. Meskipun sistem ini pada akhirnya tidak dapat bertahan menghadapi perubahan zaman, era Edo tetap menjadi salah satu periode paling signifikan dalam sejarah Jepang yang membentuk dasar bagi perkembangan negara modern. Segitu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng birunya agar tidak tertinggal info terbaru yang akan datang. See you guys in the next video. History lives eternally.